warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Ibu Hajah Siti Sholika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sinau bareng kita hari ini, saya hadir tidak sendiri, tapi ditemani oleh Ananda Khairul Muna. Saudaraku yang berbahagia, di saat Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Idul Kurban, kita nanti akan podcast, sharing-sharing bagaimana binatang kurban sesuai agama dan ilmu. Dan kita juga akan sharing-sharing bagaimana penyimpanan daging dengan baik dan benar. Namun sebelumnya, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, mari langsung saja kita sapa Nanda Khairul Muna. Assalamualaikum Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Langsung saja perkenalkan dengan saudara-saudara yang ada di Sinau Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Muna. Di sini saya diutus Ibu Hajah Siti Sholika untuk memberikan sharing-sharing mengenai pemotongan hewan kurban dan sekaligus tips untuk menyimpan daging, di mana sharing ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Langsung saja ya Nanda. Untuk binatang kurban, ini kan sesuai dengan syariat agama ya, ini kan ada syarat-syaratnya. Misalnya yang pertama, ini kan harus sehat, bagus dan gemuk ya. Kemudian yang kedua, ini kan sesuai dengan usia yang akan binatang itu. Misalnya kalau unta itu kan 5 tahun, kemudian menginjak tahun ke-6. Kemudian kalau sapi ini untuk tahun kedua, menginjak tahun ketiga. Kemudian untuk kambing ini kan 1-2 tahun. Kemudian yang ketiga, sebaiknya binatang kurban ini kan harus jantan. Nah ini bagaimana dengan ilmu yang Anda pelajari selama ini untuk dijelaskan kepada saudara dalam Sinau Bareng. Baik, jadi yang dijelaskan Ibu tadi sama dengan Permentan Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014, di mana dijelaskan pada bab 2 pasal 5. Jadi syarat hewan kurban yang pertama itu harus sehat Ibu. Jadi tidak boleh cacat, entah itu pincang, entah itu buta, ataupun terdapat luka di telinga ataupun luka-luka di dalam badannya. Jadi memang harus benar-benar dinyatakan sehat Ibu, dinyatakan sehat. Dan kalau buat usia, jadi kalau buat kambing, domba itu di atas 1,5 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya gigi tetap. Kalau buat sapi itu di atas 2 tahun ataupun ditandai dengan gigi tetap tersebut. Kalau buat unta itu harus di atas 5 tahun Ibu. Nah, kalau kenapa yang kurban itu harus yang jantan? Nah, di sini juga dijelaskan bahwa jantan ini bukan asal yang jantan, tapi ada kriterianya sendiri Bu. Jadi harus memiliki buah zakarnya 2 komplit dengan bentuk dan letaknya yang simetris. Jadi ketika memiliki 1 ataupun tidak simetris juga tidak diperbolehkan Ibu. Jadi termasuk cacat juga kalau tidak ada zakarnya komplit ya. Iya, jadi harus benar-benar nyatakan sehat dari segi apapun. Terus kemudian misalnya kita kan kurban ya. Kurban kan dapat daging banyak. Nah, bagaimana caranya untuk menyimpan? Padahal kan kurban kita sudah kemarin ya, sudah kemarin kita sudah dapat daging, terus kemudian kita simpan. Bagaimana tipsnya agar supaya daging itu baik untuk dikonsumsi, sehat dan fresh? Ini bagaimana untuk dijelaskan kepada saudara di Sinau Bareng. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang benar-benar bermanfaat buat ibu-ibu. Jadi bagaimana cara menyimpan atau penanganan daging agar tetap kualitasnya sama, tetap fresh. Jadi ketika ibu-ibu, mungkin Ibu Sholika ataupun ibu-ibu yang di rumah, ketika membeli daging biasanya sampai rumah langsung dicuci ya Bu. Iya, kan ada darahnya. Nah, itu adalah salah satu yang harus dihindari Bu. Karena apa? Daging itu kan sudah memiliki kandungan air yang tinggi dan daging ini adalah zat makanan yang disukai oleh mikroorganisme. Nah, jadi ketika kita mau masaknya besok ataupun besoknya lagi, tetapi dicucinya sekarang, takutnya itu akan menyebabkan dagingnya itu akan menyebabkan freezer.
apa itu, Mbak? Freezer burn itu adalah penguapan atau pengkristalan di dinding ataupun di atas daging tersebut, Ibu. Nah, ini disebabkan karena penguapan air tersebut. Jadi sebisa mungkin ketika Ibu Sholika beli daging ataupun dapat daging, jangan langsung dicuci, tetapi langsung disimpan dengan wadah yang rapat. Jangan sebisa mungkin jangan sampai ada rongga udara. Jadi plastik kita lipat-lipat sampai benar-benar rapat. Nah, itu untuk mencegah freezer burn tersebut. Dan karena apa nggak boleh dicuci terlebih dahulu, kan mungkin saja di tempat pencucian ataupun dari air tersebut itu mengandung bakteri tersendiri. Nah, sedangkan dengan pencucian tersebut itu tidak langsung mematikan bakteri, tetapi bakteri itu dapat mati ketika dimasak dengan suhu tertentu juga, Ibu. Jadi harus ketika dapat, walaupun ada darahnya gimana, Mbak, kayak gitu. Kalau ada darahnya tetap disimpan di plastik tersebut, Ibu. Aman ya? Aman. Jadi mending kayak begitu daripada dicuci nanti malah di plastiknya itu ada airnya kayak gitu, Bu. Dan itu yang ada es-esnya kalau disimpan itu disimpan, terus ada airnya juga. Nanti kan airnya malah bercampur dengan darah yang menyebabkan daya simpannya itu berkurang. Jadi mending ketika langsung dapat, langsung dimasukkan dalam plastik, terus dirapatkan dan jangan lupa dilabelin juga. Apa gunanya label itu? Nah, kalau label ini buat memonitoring. Jadi kita masukkannya tanggal 1 Agustus. Nah, kita kemungkinan daya simpannya dapat sampai kapan kayak gitu. Nah, jadi kita harus ada labelnya tersebut, Ibu. Dan ketika penyimpanannya di bawah minus 18 derajat Celcius, itu daya simpannya akan kurang lebih 6 sampai 12 bulan, Ibu. Berarti lama juga ya. Iya. Kalau penyimpanannya itu secara benar, itu jadi lebih tahan lama. Ya, terus kalau buat jorolan itu kurang lebih 4 bulan kayak gitu. Terus misalnya kemarin kan saya sudah terlanjur tak cuci, dagingnya sudah kita cuci karena ada darahnya. Nah, itu gimana agar supaya nanti apa namanya dagingnya itu juga fresh, itu gimana? Sudah terlanjur dicuci. Iya, jadi ketika ibu-ibu kalaupun yang di rumah ataupun yang sudah terlanjur mencucinya, bagaimana, Mbak? Nah, itu langsung ibu-ibu cepat-cepat melakukan cara tadi ataupun cara yang di awal tadi. Jadi mungkin dagingnya dikeluarin, langsung dimasukkan ke dalam plastik yang rapat, terus dilabelin. Nah, nanti gimana, Mbak? Apakah nutrisinya udah berkurang? Iya, memang nutrisinya kalau berkurang itu memang ada, Ibu. Tetapi mungkin daya simpannya juga tidak terlalu lama. Iya. Jadi tidak sudah dicuci tadi ya. Jadi kan takutnya ketika pencucian itu mungkin di tempat cucian tadi ataupun dari airnya itu yang mengandung bakteri tersebut. Dan kalaupun mau mengambil memasak itu sebaiknya diploting aja, Ibu. Jadi dipotong-potong kecil. Ya, dipotong-potong kecil ataupun diploting. Jadi mungkin saya mau masak tanggal 1 Agustus, saya mau masak tanggal 3 Agustus. Jadi biar ibaratnya daging itu tidak dibuka kita. Jadi biar tidak shock, masih dalam artian daging juga shock. Iya, jadi daging juga bisa shock. Jadi kan kadang ibu-ibu ini salah, dalam artian udah dimasukkan dalam kulkas, kalau mau dimasak dikeluarkan lagi. Nah, jadi bentuknya bongkahan gitu. Terus itu kan dapat menyebabkan juga dagingnya tuh beradaptasi lagi dengan suhu dari yang suhunya dalam kulkas ke suhu dalam ruangan, dan itu akan menyebabkan daya simpannya itu semakin berkurang, Ibu. Jadi lebih baik di plotting tersendiri ataupun kalau mau tetap dia dibongkahan kayak gitu, Ibu membawa tempat dengan sedikit pintu kulkas yang tidak terlalu lebar, diambil dagingnya baru dimasak. Tapi memang saya sarankan memang di plotting aja kecil-kecil sesuai dengan ribet kebutuhan, sedikit ya. Tapi aman ya. Iya, jadi sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi biar daya simpannya itu lebih tahan lama dan kualitasnya itu jadi tetap fresh kayak gitu, Ibu. Ya, terima kasih Nanda yang sudah hadir di Sinau Bareng. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lain waktu bisa kita sharing-sharing kembali. Mudah-mudahan dipertemukan kembali ya. Saudaraku yang berbahagia, demikian apa yang sudah dijelaskan oleh Nanda Khairul Muna, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari Sinau Bareng kita akhiri. Berjumpa kembali di Sinau Bareng yang akan datang. Tapi jangan lupa kasih like, komen, subscribe, dan share kepada keluarga, saudara, rekan-rekan, agar mereka juga tahu betapa pentingnya Sinau Bareng, pinter bareng-bareng. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.